Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Materi kali ini adalah materi sekedar mengingatkan tentang pembahasan yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk mencatat hal yang kalian anggap penting, karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, hal-hal yang penting harus dicatat. Hal itu bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Dalam ciri kebahasaan teks deskripsi, yang pertama ada kata khusus, kata umum. Yang kedua, ada kalimat rincian. Yang ketiga, kata bersinonim. Keempat, kata dengan kesan panca indera. Kelima, kata ganti orang atau benda. Keenam, kata dengan emosi kuat. Dan ketujuh, kalimat bermajas. Seluruh pembahasan ini akan nanti Ibu jelaskan satu persatu supaya Ananda sekalian bisa lebih paham tentang penjelasan ciri kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, sebelum pembelajaran kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada kata khusus, kata umum. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kata khusus adalah kata yang memiliki cakupan lebih sempit dari kata umum. Sebab, kata umum memiliki cakupan yang lebih luas atau sangat luas. Contoh pada kalimat. Kita baca dulu paragrafnya. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kata khusus dan kata umum? Tips yang harus anak-anak ingat adalah, pertama, kalian harus mencari kata umum, kata khususnya itu melalui kata yang bersinonim terlebih dahulu, atau kata yang bermakna sama dulu nih, supaya kalian lebih mudah untuk menemukan kata khusus dan kata umumnya. Nah, dari contoh paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi, yang sudah anak-anak bisa lihat semuanya, coba kira-kira yang mana kata-kata yang memiliki arti sama atau kata-kata yang bersinonim? Mana coba? Ya, betul ya. Pertama ada melihat. Dia bersinonim dengan menyaksikan. Betul tidak? Coba nanti anak-anak cek di Kamus Bahasa Indonesia bahwa kata melihat itu dia bersinonim dengan menyaksikan. Sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu memandang sesuatu, melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu itu artinya sama, menggunakan kedua mata untuk menyaksikan sesuatu. Selain itu ada kata memesona. Nah, anak-anak sering mengucapkan kata mempesona. Sebetulnya itu bukan mempesona, tapi memesona. P-nya itu lesap. Nanti ini akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Memesona dia bersinonim dengan kata memukau atau juga bersinonim dengan kata istimewa. Nah, sampai situ paham, Nak? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya.
Kita ke pembahasannya. Tadi kita sudah menemukan kata melihat. Nah, kata melihat ini dia merupakan kata umum. Loh, kenapa Bu melihat itu merupakan kata umum? Karena kata melihat dia memiliki arti cakupan yang sangat luas. Kata melihat ini bisa diartikan sebagai menyaksikan. Tuh, bisa juga diartikan sebagai hal lainnya. Makanya kata melihat ini disebut sebagai kata umum yang memiliki arti lebih luas, yaitu artinya salah satunya adalah menyaksikan. Maka menyaksikan disebut sebagai kata khusus. Selain menyaksikan ada apa saja nih kata umum? Ada menonton, ada memandang, ada mengamati. Menonton, memandang, dan mengamati itu juga merupakan kata khusus dari kata umum melihat. Begitu. Bu, lalu yang harus saya tulis jika ada pertanyaan, tuliskan kata khusus dan kata umum dari teks bla bla bla. Maka yang harus kalian tulis sebagai jawaban adalah kata yang kata umum dan kata khususnya terdapat di dalam teks. Nah, kita lihat menonton, memandang, dan mengamati tidak ada di dalam teks, yang ada hanya menyaksikan. Maka ketika ada pertanyaan, tuliskan satu pasang kata umum dan kata khusus, yang ditulis adalah melihat, strip, menyaksikan. Seperti itu anak-anak, paham belum? Contoh yang kedua, ada kata memesona. Tadi kita sudah menemukan kata memesona, dia bersinonim dengan kata memukau. Nah, memesona merupakan kata umum dari memukau. Betul. Dan memukaunya adalah kata khusus. Ada juga menakjubkan dan istimewa. Ini juga merupakan kata umum dari memesona yang memiliki kata khusus memukau. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang berupa penjelasan terhadap kalimat sebelumnya. Nah, di sini tipsnya harus cari dulu kalimat utama dari setiap paragraf atau pembahasan. Mungkin ketika SD kalian sudah mendapatkan materi tentang gagasan utama atau kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah inti dari setiap paragraf yang kita pelajari itu membahas tentang apa. Gitu. Nah, di paragraf yang kali ini sebagai contoh, anak-anak bisa baca ya. Silahkan dibaca dulu paragrafnya. Baik, sudah semuanya membaca? Nah, kita pilih satu kalimat utamanya dulu. Misalnya, kita pilih kelinciku bernama Bagas. Karena yang akan kita bahas di dalam teks adalah kelinciku bernama Bagas. Lalu, sebagai kalimat rincian, kita harus mencari kalimat yang menerangkan siapa Bagas itu, bagaimana Bagas itu, seperti apa Bagas itu. Kalimat yang berisi tentang siapa, bagaimana, seperti apa, itu berada di kalimat yang mana, Nak? Coba perhatikan semuanya. Nah, betul. Misalnya di kalimat ketiga. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Betul kan? Jadi ada kalimatnya, kelinciku bernama Bagas. Kemudian kalimat rinciannya, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Bisa juga, misalnya kamu tulisnya, kelinciku bernama Bagas. Kemudian kalimat rinciannya, matanya coklat seperti madu. Bisa seperti itu juga. Gitu ya nak ya? Paham ya semuanya? Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kata bersinonim.
Nah, ini sudah Ibu jelaskan di sebelumnya tentang kata umum, kata khusus. Kita menyinggung tentang kata bersinonim. Kata bersinonim itu adalah kata yang memiliki arti sama. Nah, tadi sudah kita temukan ya. Melihat dia bersinonim dengan menyaksikan, betul. Kemudian memesona bersinonim dengan memukau, betul. Dan juga bersinonim dengan istimewa. Ya, betul ya. Anak-anak masih ingat ternyata ya tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke kata atau kalimat dengan kesan panca indera. Baik, semuanya lebih fokus lagi ya, Nak. Kata atau kalimat yang mengandung kesan panca indera ini merupakan kalimat yang menggunakan tanggapan dari suatu indera tertentu. Kata atau kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasa. Kalian tahu kan panca indera itu ada berapa? Ya, betul. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia ini, kalimat-kalimat dengan kesan panca indera itu biasanya hanya 3, yaitu kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, kalimat yang seolah-olah dapat didengar, dan kalimat yang seolah-olah dapat dirasa. Seperti apa? Kita bahas satu persatu. Ada kalimat lukisan alam yang sungguh memesona. Lukisan alam yang sungguh memesona. Coba kalau kita teliti lebih dalam lagi, kamu akan tahu itu lukisan alam itu memesona dari mana? Apakah dengan cara didengar? Apakah dengan cara dirasa? Ingat, kata pesona itu hanya bisa dilihat. Jadi, lukisan alam yang sungguh memesona ini merupakan kalimat dengan keterangan panca indera seolah bisa dilihat gitu. Jadi caranya dari satu kalimat itu kamu tentukan satu kata kuncinya, kemudian kamu teliti lagi kira-kira kalimat tersebut atau kata tersebut itu bisa dirasakan dengan cara apa? Dilihatkah, didengarkah, atau dirasa? Baik, coba kita cari contoh lain ya. Contoh lain misalnya ini, coba. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Nah, sebelum Ibu jelaskan jawabannya, kira-kira ini kalimat dengan kesan panca indera apa? Dapat dilihatkah, didengarkah, atau dirasa? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? Ya, siapa? Ya, tepat sekali. Bahwa rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore itu adalah kalimat kesan panca indera seolah bisa dirasakan. Kenapa? Karena kata hembusan angin itu tidak bisa didengar. Tidak ada suara dari hembusan angin. Dan hembusan angin juga tidak bisa dilihat. Tetapi hanya bisa dirasakan. Betul ya yang jawab tadi ya? Sampai sini mengerti nak? Ibu harap sampai sini mengerti ya. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, ada kata dengan emosi kuat. Kata dengan emosi kuat bisa juga berupa kata bersinonim atau kata yang diungkapkan dengan kata sinonim yang memiliki emosi lebih kuat. Nah, biasanya kata-kata ini digunakan untuk kata-kata yang menunjukkan warna, seperti warna kuning. Kuning itu secara kita lihat bahwa kuning itu artinya menyala. Nah, kemudian ada penegasan selanjutnya, kuning menyala. Nah, berarti lebih-lebih. Contohnya pada kalimat seperti ini.
Rasika menggunakan baju berwarna kuning menyala. Berarti yang dia gunakan itu adalah baju yang warna kuning yang terang, ditambah lagi ditegaskan dengan terang lagi, menyala lagi. Maka orang yang melihat Rasika menggunakan baju warna kuning menyala akan berpikiran bahwa pakaian yang digunakan Rasika sangat menyilaukan mata. Bisa seperti itu. Nah, pada paragraf contoh yang ini, kata dengan emosi kuat ini kira-kira muncul pada apa? Pada kata yang mana coba? Ya, betul. Pada kata warna merah. Warna merah ini kan sudah terang ya. Warna merah itu adalah warna yang terang, bukan warna yang gelap. Ditambah lagi dengan keemasan. Berarti warna ini betul-betul sudah merah, keemasan lagi. Warna yang akan sangat membuat bersilau, membuat silau, membuat kemilau, seperti itu. Gitu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah kalimat yang berisi perbandingan, yang berisi persamaan, perumpamaan dengan kata lain. Nah, tipsnya, cari kalimat yang ketika dibaca seolah-olah memiliki arti berlebihan, atau biasa kalian sebut dengan kata lebay. Karena majas itu banyak jenisnya. Tapi dalam teks deskripsi, majas yang dimunculkan biasanya majas-majas perumpamaan atau persamaan, menyamakan sesuatu benda atau mengumpamakan sesuatu benda dengan benda lainnya. Nah, dari contoh paragraf kelinciku bernama Bagas ini kira-kira mana nih yang merupakan kalimat bermajasnya? Mana? Ya? Ya, betul sekali. Matanya coklat seperti madu. Warna coklat mata si Bagas ini dia umpamakan seperti madu, seperti warna coklat madu gitu. Selanjutnya ada apa coba? Ada telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, coba kita sudah tahu yang melambai-lambai itu apa biasanya? Tangan, betul, bukan telinga. Yang biasanya bisa bergerak melambai itu adalah tangan. Tapi dalam kalimat yang digunakan pada paragraf ini diumpamakan seolah-olah telinganya itu seperti tangan, bisa melambai-lambai. Nah, makanya ini disebut sebagai kalimat bermajas. Begitu ya, Nak ya? Paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan terhadap latihan soal yang sebelumnya sudah pernah Ibu berikan. Karena pada pertemuan sebelumnya banyak juga anandaku yang menjawab soalnya kurang tepat. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Waktu itu, Ibu meminta kalian untuk membaca teks si Bagas Kelinciku. Kalian untuk mengidentifikasikan kata umum, kata khusus, kata dengan emosi kuat, dan kalimat bermajas. Tapi ada beberapa jawaban Ananda yang menuliskan kata-kata yang tidak terdapat dalam teks. Nah, seharusnya ketika diminta untuk mengidentifikasi sebuah teks atau meneliti atau menganalisis sebuah teks, maka carilah kata-kata yang terdapat pada teks tersebut, bukan kata-kata yang dari manapun, apalagi kata-kata yang kamu pikir seenaknya, kamu mengarang, kamu mencatat dari kalimat yang ada di luar teks. Tidak seperti itu, Nak. Tapi carilah jawaban berdasarkan teks yang ditugaskan. Nah, yang pertama adalah kata umum dan kata khusus. Seperti yang sudah kita bahas tadi, carilah kata yang bersinonim dulu tipsnya. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung cari kata umum dan kata khususnya. Nah, dari teks si Bagas Kelinciku,
Ada kata menggemaskan. Kata ini merupakan kata umum, sedangkan kata khususnya adalah mengibas-ngibaskan. Loh, mengapa Bu menggemaskan dan mengibas-ngibaskan merupakan pasangan kata umum khusus? Ya, karena perilaku mengibas-ngibaskan dia sama padanan katanya dengan menggemaskan. Dia sama artinya dengan menggemaskan, seperti itu. Ada juga kata jernih. Kata jernih dia merupakan kata umum dari menyejukkan. Menyejukkannya itu sudah jelas bahwa jernih itu pasti menyejukkan, pasti bersih, seperti itu. Selanjutnya ada ini, kata dengan emosi kuat. Jernih, menyejukkan. Sudah jernih, dia buat menyejukkan pula. Putih, bersih. Putih itu pasti bersih, betul kan? Jadi ditulisnya terlalu berlebihan, terlalu dengan emosi kuat. Sudah putih, maka bersih juga. Sehat dan bugar. Kalau sehat, pasti bugar. Nah, maka ini disebut dengan kata emosi kuat. Gitu. Yang terakhir adalah kalimat bermajas. Kalimat bermajasnya, ya seperti yang ada di contoh tadi. Matanya coklat seperti madu, betul. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari, betul. Mulutnya komat kamit seperti orang sedang berdoa. Ya, bisa juga. Padahal kelinci tidak bisa berdoa seperti manusia ya. Seperti itu. Tapi di sini diumpamakan bahwa mulut kelinci Bagas ini dia bisa berkomat kamit seperti orang yang sedang berdoa. Apalagi coba majas, kalimat bermajas yang ditemukan? Ya, apa? Apa? Ya, betul sekali. Kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Kaki kelinci Bagas diumpamakan seperti anak kecil, seperti kaki anak kecil yang merajuk meminta mainan. Padahal sebetulnya kelinci tidak bisa meminta mainan, minta dibelikan mainan itu tidak bisa. Karena bahasa kelinci itu berbeda dengan bahasa manusia. Sampai di situ paham ya, Nak ya? Apakah masih ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di grup atau di Google Classroom. Begitu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini dikerjakan di buku yang sama dengan tugas sebelumnya. Jadi semuanya dikerjakan dalam satu buku ya. Tidak terpisah-pisah supaya nanti ketika pandemi sudah berakhir, Ibu bisa mengoreksi hasil kerja kalian secara terstruktur, tidak terpisah-pisah. Nah, lembar kerja peserta didik. Bacalah teks deskripsi Ibu Inspirasiku. Ingat ya, teks deskripsinya adalah teks deskripsi Ibu Inspirasiku. Jadi, cari jawaban dari teks deskripsi Ibu Inspirasiku, bukan dari teks lainnya. Ya. Soalnya ada 5. Bisa dibacakan semuanya. Nanti Ibu kirimkan juga berupa gambar soalnya ini. Supaya kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru seperti itu. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa berupa chat atau di dalam Google Classroom. Penjelasan dari Ibu tentang ciri kebahasaan teks deskripsi, mengulas materi sebelumnya, kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk segala perhatian yang sudah Ananda diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ketidakjelasan dalam penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.